Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada hambanya sebagai amanah untuk kelak dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Mendidik menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama oleh orang tua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sungguh di dalam surga itu ada rumah yang disebut rumah kebahagiaan, yang tidak dimasuki kecuali orang yang membahagiakan anak-anak kecil. Pentingnya pendidikan anak karena merupakan amanah dari Allah bagi kedua orang tuanya, selain tanggung jawab urusan nafkah yang berkaitan dengan fisik anak. Imam Al-Ghazali memandang jiwa anak-anak sebagai kertas kosong tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang tercermin dalam jiwanya. Oleh karena itu, kita para orang tua harus mendidik anak-anak sejak dini dengan menanamkan pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketahuilah, cara mendidik anak termasuk masalah yang paling penting dan paling urgen. Anak merupakan amanah bagi kedua orang tua. Hati mereka suci, bagai mutiara berharga, bersih dari segala ukiran dan rupa. Hati anak-anak menerima setiap ukiran dan cenderung pada ajaran yang diberikan kepada mereka. Imam Al-Ghazali mengatakan, orang tua memikul tanggung jawab pendidikan karakter dan pengasuhan anak. Orang tua akan menuai pahala ketika mendidik anaknya dengan baik. Sebaliknya, orang tua akan memikul dosa yang begitu besar ketika membiarkan begitu saja pertumbuhan anaknya. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh lalai dan abai dalam mendidik, mengasuh, dan membimbing anak. Banyak cara yang dilakukan orang tua dalam hal mendidik anak. Bagi umat muslim, cara mendidik anak menurut Islam sangatlah dianjurkan karena kita memiliki ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berpedoman pada cara Rasulullah, insya Allah ini bisa membentuk anak-anak menjadi pribadi yang baik, berbakti kepada orang tua, dan bermanfaat bagi orang lain. Karena perlu kita sadari bahwa rumah adalah pendidikan pertama yang didapatkan seorang anak dalam membentuk kepribadiannya, sebelum nantinya ia akan melanjutkan pendidikan di sekolah atau pesantren. Fondasi yang kuat tentang nilai-nilai agama penting diberikan sejak usia dini agar saat dewasa tidak mudah goyah. Anak usia dini berada pada rentang usia 0-8 tahun. Mendidik anak secara islami pada anak usia dini merupakan waktu yang paling tepat, sebab usia dini menjadi periode kritis dalam perkembangan sang anak. Pada usia tersebut, anak sangatlah mudah meniru dan berpengaruh oleh lingkungan sekitar, sehingga memberikan pengaruh positif dengan nilai-nilai Islami yang kuat, akan membentuk karakter dan moral anak menjadi generasi muslim yang unggul kelak. Pendidikan anak dalam Islam tidak hanya dilakukan ketika anak sudah mulai balik, akan tetapi dilakukan sedini mungkin. Beberapa upaya yang bisa orang tua lakukan mengikuti cara Rasulullah diantaranya adalah mengenalkan anak tentang tauhid. Dalam Islam, tauhid adalah menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid harus menjadi cara mendidik anak secara Islami sejak dini yang paling mendasar, sebagai pondasi yang mutlak, seperti yang terkandung dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 13, bahwa sebagai orang tua wajib untuk memberikan penjelasan kepada anak untuk tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua dapat mengajarkan tauhid kepada anak dengan mulai mengajarkan dan memberikan pemahaman melalui kalimat syahadat. Memahami kalimat syahadat menjadi media untuk mengenalkan anak kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga ketika dewasa anak tidak akan goyah dengan iman yang dimiliki. Tauhid merupakan ajaran menanamkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini biasanya sudah dilakukan ketika si kecil lahir ke dunia dengan dibisikkan azan dan iqomah di kedua telinganya.
Sesungguhnya barang siapa awal dan akhir pembicaraannya la ilaha illallah, kemudian ia hidup selama 1000 tahun, maka dosa apapun tidak akan ditanyakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Membimbing anak dalam ibadah. Orang tua harus memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya ibadah dan bagaimana cara menjalankannya dengan benar, meliputi bagaimana cara menjalankan ibadah, berdoa, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua harus memilih metode pengajaran yang efektif dalam mendidik anak, seperti menggunakan cerita atau kisah-kisah Islami, memberikan contoh yang baik, memberikan pengarahan positif. Mengajarkan tata cara sholat. Sholat adalah suatu kewajiban bagi seorang muslim. Wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu, orang tua diwajibkan pula memberi pemahaman tentang sholat, serta mengajarkan urutan dan doa yang harus dibaca ketika sholat. Langkah utama bisa dimulai misalnya jika mendengar suara adzan, maka hendaklah orang tua mengajak anak untuk sholat berjamaah. Tuntun anak untuk belajar wudhu. Kemudian ajarkan gerakan-gerakan sholat. Saat anak telah mencapai usia lebih lanjut, mulailah ajarkan bacaan-bacaan sholat. Bisa juga dengan mulai ajarkan anak dengan membaca doa sebelum dan sesudah memulai kegiatan, seperti doa sebelum belajar, doa ketika masuk kamar mandi, doa sebelum dan sesudah makan, dan doa sebelum tidur beserta saat bangun tidur. Memberikan pendidikan pada anak usia dini dilakukan dengan cara bertahap, sesuai dengan perkembangan di usianya. Seringlah para orang tua untuk mengajak sang kecil mendengarkan lantunan Al-Quran sejak kecil. Biasakan sang anak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan sejak dalam kandungan. Memperdengarkan Al-Quran akan membuat anak terbiasa dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak sudah beranjak besar, mulailah dengan mengajarkan anak cara membaca Al-Quran, serta menghafalnya secara perlahan. Dan hendaklah mengajarkan puasa untuk si kecil. Puasa adalah kewajiban bagi seorang muslim. Orang tua dapat mengajarkan puasa pada anak dimulai dari menjelaskan pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa mengharuskan umat muslim untuk menahan diri dari hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum dari terbit hingga terbenamnya matahari. Mungkin di awal belajar akan sulit untuk dilakukan, maka dari itu mungkin bisa kita ajarkan untuk melakukan puasa setengah hari terlebih dahulu. Anak dapat berbuka atau membatalkan puasanya sewaktu azan zuhur, kemudian melanjutkan puasa lagi hingga azan maghrib. Orang tua juga bisa memberitahu manfaat puasa dalam Islam dan dari segi kesehatan. Dan jangan lupa ajarkan si kecil untuk bersedekah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk banyak berbagi, baik dengan orang yang mampu maupun tidak mampu. Ada sebuah hadis yang mengatakan, bila tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis ini mengartikan bahwa pemberian lebih baik daripada menerima. Orang tua bisa ajarkan anak untuk senantiasa berbagi pada orang lain dalam bentuk apapun. Kita bisa contohkan untuk langsung berbagi dengan fakir miskin ataupun anak yatim. Mengajarkan, membiasakan si kecil untuk berkata baik dengan memberikan contoh yang baik. Orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik kepada sang anak, karena anak akan cenderung meniru orang terdekatnya untuk bersikap dengan bahasa yang sopan dan tutur kata yang santun kepada orang tua dan orang lain. Jangan sampai anak-anak kita mendengar kata-kata yang kotor dari kita para orang tua. Misalnya jika kita para orang tua sedang bertengkar, usahakan jangan sampai terlihat oleh anak kita, karena itu bisa mempengaruhi mental si kecil. Dan jangan sampai kelakuan yang tidak pantas terlihat oleh si kecil. Misalnya para ibu yang sering bermake up atau berdandan, janganlah melihatkan pada si kecil karena itu belum pantas dilihat anak-anak, dan semua kelakuan akan mudah ditiru oleh si kecil. Mengajarkan anak dengan sabar, tutur kata yang lembut, kasih sayang, dan kebijaksanaan menjadi cara mendidik anak secara Islami sejak dini yang pertama.
Bersikap lemah lembut pada anak merupakan salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak memiliki hak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Bersikap lemah lembut bukan berarti mengesampingkan hukuman saat anak berbuat salah. Kadangkala hukuman pada anak boleh diberikan untuk memberitahu kepada anak bahwa perbuatan yang dilakukan itu tidak baik. Oleh karena itu, memiliki sikap bijaksana menjadi jalan keluarnya. Orang tua dapat menerapkan hukuman dengan syarat tetap memperhatikan kesehatan fisik dan psikis anak. Misalnya dengan menerapkan peraturan yang mendidik. Memperlakukan tagrib dan tahrib pada si kecil. Apa itu tahrib dan tagrib? Singkatnya, ini merupakan istilah untuk menggambarkan reward yang diberikan orang tua untuk si kecil. Perilaku ini juga dicontohkan oleh Rasulullah sebagaimana dalam salah satu hadisnya berikut ini. Pada suatu ketika Nabi membariskan Abdullah, Ubaidillah, dan anak-anak paman beliau. Kemudian beliau berkata, "Barang siapa yang terlebih dahulu sampai kepadaku, dia akan mendapatkan ini dan itu." Lalu mereka berlomba-lomba untuk sampai kepada beliau. Kemudian mereka merebahkan diri di atas punggung dan dada beliau. Kemudian beliau menciumi dan menepati janji kepadanya. Hadis riwayat Ahmad. Hendaknya orang tua memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendidikan usia dini kepada anak dilakukan secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan anak mencapai tingkah laku yang mulia sebagai kebiasaan dalam keseharian hidupnya. Oleh karena itu, cara mendidik anak secara Islami sejak dini yang paling tepat adalah dengan memberikan contoh dalam aktivitas sehari-hari. Anak-anak dengan usia dini belajar dengan cara mendengar dan melihat apa yang ada di sekelilingnya. Pada usia dini, seorang anak memiliki ingatan yang kuat terhadap apa yang didengar dan dilihatnya. Dengan begitu, anak harus diberikan contoh tidak hanya perintah saja. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada anak meliputi sikap, menanamkan akhlak mulia, dan kesadaran sosial anak. Misalnya untuk meningkatkan kesadaran sosial pada anak, orang tua dapat memberikan contoh dengan mengajarkan dan memberi contoh kepada anak mengenai konsep sedekah dan beramal. Dan teruslah mengajarkan nilai-nilai Islam pada anak setiap hari. Ajarkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, rasa syukur, hingga kasih sayang kepada anak. Anak harus diberikan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dalam Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua dapat mengenalkan nilai-nilai Islam kepada anak usia dini dengan cara yang menarik dan menyenangkan, seperti melalui cerita-cerita atau dongeng Islam yang disesuaikan dengan level usia anak. Menggunakan gambar atau media visual dan memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat menerapkan pendidikan Islam sejak usia dini, yaitu menguatkan si kecil dalam iman dan takwa. Anak yang dikenalkan dengan ajaran Islam sejak dini akan lebih mudah memahami dan merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pemahaman yang telah diperoleh sejak dini akan diperkuat iman dan takwa yang dimiliki. Terbentuknya karakter yang baik. Jika cara mendidik anak secara Islami diterapkan, maka akan menciptakan kepribadian anak yang berakhlak mulia. Nilai-nilai Islam mengajarkan kejujuran, kesabaran, keikhlasan, kasih sayang, dan kepedulian yang sangat penting untuk membentuk karakter anak menjadi generasi yang unggul. Menghindarkan anak dari perilaku negatif. Dengan mengajarkan ajaran Islam sejak dini, anak akan lebih mudah memahami mana perilaku yang baik dan mana yang buruk. Hal ini akan membantu anak menghindarkan diri dari perilaku negatif seperti maksiat, kekerasan, dan lain-lain. Menjadi bekal untuk masa depan si kecil nanti. Berbekal ajaran-ajaran yang telah diterima, anak akan lebih siap untuk menghadapi situasi yang sulit dan tetap mempertahankan iman dan takwa di tengah-tengah masyarakat yang semakin kompleks dan berubah-ubah.
Manfaat yang diperoleh dari cara mendidik anak secara Islami membentuk anak menjadi individu yang lebih baik dan berkualitas. Dengan begitu, pada masa mendatang anak akan mampu menghadapi berbagai tantangan dalam hidup dengan kekuatan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada pemberian dari seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan tata krama yang baik. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim. Disebutkan pada hadis tersebut bahwa dalam pandangan Islam, orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak untuk dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan berakhlak mulia. Baiklah saudaraku, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita para orang tua selalu diberi kesehatan dan kesabaran untuk mendidik anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita berakhlak soleh dan solihah. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.